Iran lagi panas, demo gede, aparatnya mulai ada kekerasan dan sekarang mata uangnya jebol. Tapi ini bukan cuma isu lokal, ini nyambung ke minyak dunia, ke pasar saham, bahkan ke Bitcoin. Yang mau gue bahas hari ini adalah kenapa Iran meledak sekarang. Lalu kenapa si Amerika ikut bersuara dan apa market harus panik? Iran lagi mengalami gelombang protes yang besar. Awalnya banyak yang ngira ini isu politik, padahal akarnya ada di isu ekonomi. Inflasi tinggi, lapangan kerja sempit, harga kebutuhan pokok naik terus, dan pemicunya yang paling kerasa di kehidupan sehari-hari adalah mata uang Iran, yaitu rial atau rial, anjlok sangat parah. Nilai tukar rial atau mata uang Iran di pasar bebas sempat tembus lebih dari 1,4 juta rial per 1 dolar Amerika Serikat. Jadi ini adalah rekor terburuk di sepanjang sejarah Iran. Logikanya gini, mata uang emang nggak bisa bener-bener nol. Tapi secara daya beli buat rakyatnya rasanya udah kayak nol. Artinya gaji kalian tetap sama, tapi nilainya turun drastis. Harga makanan dan barang itu naik hampir setiap hari. Lalu untuk orang Iran yang lagi nabung, itu tabungannya otomatis menguap. Dan yang terakhir, orang kehilangan kepercayaan ke mata uangnya sendiri. Nah, di kondisi yang kayak gini, protes itu bukan pilihan politik, tapi reaksi untuk bertahan hidup. Makanya demo yang awalnya untuk kepentingan ekonomi cepat berubah jadi anti pemerintah. Alasannya simple, karena krisis mata uang itu efeknya berantai. Mulai dari rial jebol, mata uangnya melemah, inflasinya melonjak, daya belinya runtuh, akhirnya frustasi sosial naik. Tapi bukannya dibenerin, pemerintah Iran malah merespon dengan cara yang cukup unik. Yang pertama ada pembatasan internet, yang kedua penangkapan massal. Lalu yang terakhir ada tindakan keamanan secara keras. Nah, bukannya benerin keadaan, ini malah bikin tekanan di negara Iran itu makin besar. Di titik ini, ekonomi plus politik ketemu di tengah jalan. Di tengah kekacauan yang ada, di tengah kerusuhan yang ada, dan pemerintah yang gak sanggup nanggepin, disinilah Amerika Serikat masuk. Amerika ini sejak lama udah bermusuhan sama Iran, karena adanya program nuklir, plus pengaruh Iran di Timur Tengah yang cukup besar. Dan yang terakhir, udah pasti energi. Kalau kita telaah lebih dalam, Iran adalah produsen minyak yang cukup besar dan tidak bisa diignore sama dunia. Saat dunia masih tergantung sama minyak, ditambah Timur Tengah masih rawan konflik, dan Rusia masih disangsi, oil atau minyak yang ada di Iran itu menjadi isu global, bukan cuma lokal. Tapi penjajahan secara langsung itu udah nggak ada ya, apalagi di abad 21. Jadi Amerika ini nggak langsung invasi. Yang dipakai sama Amerika itu adalah tekanan diplomatik dan ancaman tarif ke negara yang dagang dengan Iran. Jadi perang yang terjadi sekarang itu bukan perang tembak-tembakan senjata, tapi perang finansial. Kalau dilihat-lihat, polanya benar-benar mirip sama yang terjadi di Venezuela kemarin. Jadi negaranya krisis, pemerintahnya bingung, lalu Amerika datang sebagai pahlawan. Sebelumnya Amerika juga melakukan hal yang sama ke Venezuela, yaitu target elit penguasanya, seperti Maduro kemarin. Lalu yang kedua ada sanksi ekonomi dan pembatasan akses ke sistem keuangan global. Kalau kita perhatikan dan kita analisa, dua negara ini punya kesamaan. Yang pasti yang pertama, cadangan energi berupa oil sangat besar. Dan oil ini sangat diincar oleh Amerika Serikat. Yang kedua, mata uangnya hancur lebur. Dan yang terakhir, dianggap mengganggu kepentingan strategis Amerika Serikat. Gue nggak tahu di sini kepentingannya apa, tapi yang pasti Amerika itu ngincer oil. Jadi ini bukan soal moral, bukan soal kebaikan, tapi ini adalah soal kontrol suplai energi dan pengaruh global. Kita bisa lihat, begitu Iran goyah, pasar minyak itu langsung pasang risk secara premium. Jadi mereka itu langsung hati-hati terhadap supply oil. Kalau kita lihat jangka pendeknya, harga oil itu udah pasti akan volatile. Lalu market akan repricing risiko gangguan supply. Ya, jadi market wanti-wanti nih. Market bingung apakah supply oil akan terganggu, demand atau supply-nya berubah. Jadi market itu akan approach lebih hati-hati terhadap oil. Karena pasti ada ketakutan ketika ada negara luar yang memegang kontrol penuh
suplai minyak di negara Iran. Yang pertama udah pasti produksinya terganggu. Lalu ada jalur distribusi kayak Selat Hormuz itu bisa bermasalah. Karena bisa jadi diambil alih oleh Amerika Serikat. Makanya oil itu cenderung naik dulu ketika ada ketidakpastian. Saham energi khususnya minyak itu biasanya diuntungkan. Tapi kalau misalnya kita lihat ke sektor lain, itu bisa ketekan karena biaya energinya naik, biaya oil naik, biaya produksi naik. Dan yang kedua, ketidakpastian secara global. Jadi ketika ada ketidakpastian secara global, kemungkinan risk itu ikutan naik dan kemungkinan ada koreksi di saham Indonesia. Cuma berita baiknya market itu nggak langsung crash karena cuma satu berita. Yang terjadi mungkin lebih ke rotasi sektor, bukan panic selling seperti COVID kemarin, di mana semua saham turun secara serentak. Menurut pandangan pribadi gua, kasus Iran ini justru mengingatkan market akan satu hal penting. Uang di sistem tradisional itu bisa hancur nilainya. Contoh nyatanya kalian bisa lihat di mata uang real atau mata uang Iran. Jadi mata uang negara bisa kehilangan daya beli secara ekstrim ketika ada ketidakstabilan, ketika ada kerusuhan, ataupun ketika ada masalah secara global. Itu sebabnya Bitcoin sering dilihat sebagai aset non-negara dan alternatif untuk lindung nilai. Tapi perlu jelas di sini ya, Bitcoin itu nggak langsung pump, nggak langsung naik karena suatu konflik. Bitcoin itu bisa naik kalau ketidakpastian global itu naik dan liquidity global masih aman. Tapi kalau kejadian Iran bisa eskalasi ke tingkat global dan orang lari ke cash, ya Bitcoinnya pasti turun dan koreksi terlebih dahulu. Kalau kita lihat polanya, di sini yang pertama, Venezuela kena press, kena tekan sama Amerika Serikat. Yang kedua, Iran pun diserang oleh Amerika Serikat, bukan pakai senjata ya, secara finansial. Kemungkinan besar Amerika akan terus fokus ke negara yang strategis, yang punya oil ataupun yang punya energi lain, dan yang pastinya mata uangnya rapuh sehingga bisa diserang dari luar. Yang terakhir, pengaruhnya besar ke geopolitik. Jadi campur tangan Amerika Serikat ini nggak selalu tentang perang, tapi mainnya bersih karena dia adalah negara yang adikuasa. Bisa lewat sanksi, bisa lewat tekanan finansial ataupun isolasi ekonomi. Dan efeknya ke market itu bisa lebih besar daripada perang fisik. Entah itu negaranya diambil alih, entah negaranya dapat sanksi, tapi tidak ada pertumpahan darah. Kerusuhan Iran itu bukan muncul secara tiba-tiba. Jadi ada pemicu utamanya ya. Mata uangnya dijebolin dulu, ekonominya nggak kuat, ekonominya runtuh, sosialnya meledak, banyak kerusuhan di sana-sini, orang butuh makan, baru geopolitiknya mulai masuk. Dampaknya ya oil volatile. Saham udah pasti ada rotasi ke saham energi. Dan Bitcoin itu semakin relevan sebagai alternatif. Tapi kalau kita lihat sejauh ini, belum ada sinyal krisis global. Karena kalian bisa lihat sendiri, untuk indeks seperti S&P, seperti Nasdaq, itu masih tembus all time high. Jadi intinya kalian nggak perlu takut, nggak perlu terlalu over panic. Market itu nggak crash karena satu berita. Tapi market bisa crash ataupun jatuh karena banyak tekanan yang numpuk barengan. Misalnya ketika ada isu global lain setelah Iran, lalu nambah isu lagi. Ketika semuanya nggak terbendung, baru terjadi market crash. Jadi kalau lo cuma lihat headline, itu biasanya ada panic selling. Tapi kalau lo lihat alur uangnya, alur flow-nya kemana, lihat ekonominya seperti apa, kuantitatif easing seperti apa, the Fed seperti apa, gambarnya jauh lebih jelas. So, menurut lo, krisis mata uang kayak Iran, apakah bisa kejadian di negara lain? Atau bahkan kejadian kayak gini bisa kejadian di Indonesia? Kita coba bahas bareng dengan chat di kolom komentar.